Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala ikhwanih. Amma ba'd. Para ikhwah rahimakumullah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ikhwah rahimakumullah, insyaallah sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, yaitu Syahrul Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai setiap muslim dan muslimah, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, hendaknya kita memiliki ilmu tentangnya, hendaknya kita mempersiapkan diri kita. Dan persiapan yang paling baik menghadapi bulan Ramadan, ma'asyiral mukminin rahimakumullah, yaitu memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik oleh Allah melaksanakan puasa Ramadan. Karena kalau bukan karena taufik dan kemudahan dari Allah, tidaklah mungkin kita dikuatkan menunaikan ibadah Ramadan, dan tidaklah mungkin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan pada jadi banyak penghalang yang menyebabkan Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling penting selain dari persiapan para ikhwah yang dimuliakan Allah adalah tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di tengah kaum muslimin, tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, baik itu sebelum berpuasa maupun di tengah berpuasa maupun setelah Ramadan berlalu. Kesalahan kita bagi menjadi 3 para ikhwah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, kesalahan sebelum datangnya bulan Ramadan. Yang kedua, kesalahan di tengah bulan Ramadan. Dan yang ketiga, kesalahan setelah berlalunya bulan Ramadan. Yang pertama, kesalahan sebelum datangnya bulan Ramadan adalah banyak di antara kaum muslimin, kalau kita tidak katakan banyak, tapi sebagian dari mereka, ada yang menyambut bulan Ramadan dengan tradisi mandi, yang di dalam bahasa kita di Sumatera Barat disebut dengan balimau. Mereka meyakini bahwa mandi sebelum datangnya bulan Ramadan, 1 hari sebelum datangnya bulan Ramadan, merupakan perkara yang mesti. Bahkan kalau mereka tidak bisa pergi ke tempat pemandian, ke sungai misalnya, atau ke laut, atau ke tempat pemandian terbuka, mereka berkeyakinan atau memaksakan diri mereka mandi di rumah mereka. Yang penting mereka mandi wajib. Ini merupakan tradisi yang keliru. Ini merupakan tradisi orang-orang Hindu yang apabila mereka ingin mensucikan diri mereka dari perbuatan dosa, mereka mandi di Sungai Gangga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Beliau bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Jadi siapa yang meniru dari perbuatan yang tercela, yaitu menganggap bahwa mandi sebelum datangnya bulan Ramadan merupakan kemestian, maka mereka mirip, kita tidak katakan sama, tapi mereka mirip
dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Hindu di Sungai Gangga. Hendaknya kita menjauhi ini, apalagi banyak kemaksiatan lainnya, diantaranya bercampur baur di dalam tempat pemandian antara wanita dengan lelaki, berbonceng-boncengan, kemudian tabarruj, berhias diri bagi wanita, dan sangat banyak maksiat yang muncul dengan adanya tradisi mandi ini. Yang kedua, ma'asyiral mukminin rahimakumullah, di antara yang juga merupakan kesalahan sebelum datangnya bulan Ramadan, sebagian dari organisasi mereka mengharuskan adanya hisab dalam menetapkan bulan Ramadan. Padahal kalau kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda tentang menentukan datangnya bulan Ramadan, kata Nabi kita SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah juga karena melihatnya, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Fa in ghummiya 'alaikum, apabila bulan tidak terlihat bagi kalian, samar, tidak jelas, fa akmilu 'iddatasy Sya'bana 30, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dari hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa cara menentukan datangnya bulan Ramadan hanya dua cara, dan ini telah disepakati oleh para ulama kita. Yang pertama ru'yatul hilal, dan yang kedua jika tidak bisa melihat bulan, maka menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian kesalahan yang kedua berkenaan dengan apa yang terjadi di bulan Ramadan, yaitu banyaknya di antara kaum muslimin yang mereka mengharamkan makan 10 menit sebelum waktu subuh masuk, yang mereka sebut dengan imsak. Padahal imsak yang sebenarnya adalah pada waktu datangnya fajar shadiq. Adapun 10 menit sebelum datangnya fajar shadiq ini sebenarnya bukan imsak, tetapi dinamakan dengan tambih, peringatan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih daripada benang hitam. Ini maksudnya kapan? Yaitu ketika fajar shadiq. Adapun 10 menit sebelum masuknya waktu subuh, ini masih boleh kita makan. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau makan, jaraknya dengan waktu makan beliau dan azan subuh adalah 50 ayat, 50 ayat Al-Quran dibacakan. Jarak makan Nabi dengan waktu subuh masuk, berarti kira-kira 10-15 menit sebelum waktu subuh masuk. Maka orang-orang yang mengharamkan, mereka perlu mendatangkan dalil dan memperhatikan kembali apa yang mereka yakini tersebut. Karena mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Kemudian di antara kesalahan berikutnya, ma'asyiral mukminin rahimakumullah, yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan adalah banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak bisa menahan emosinya, tidak bisa menahan amarahnya, tidak bisa menahan lisannya ketika mereka berpuasa, sedang berpuasa. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga bersabda, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi ilal ju'. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan bagian dari pahala puasa mereka kecuali hanyalah rasa lapar. Jadi jangan sampai kita demikian. Kita berpuasa tetapi tidak bisa menahan emosi, tidak bisa menahan lisan kita berdusta, membicarakan orang lain, mencela, sehingga kita tidak akan dapatkan apapun kecuali hanya rasa lapar dan rasa
haus. Ini merupakan kesalahan. Kemudian kesalahan berikutnya, ma'asyiral mukminin rahimakumullah, kesalahan yang juga terjadi ketika di pertengahan bulan Ramadan adalah banyak di antara kaum muslimin meninggalkan imam ketika imam belum selesai sholat, ketika tarawih. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imam, man shalla ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu lailatin." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka akan dicatatkan baginya sholat satu malam suntuk. Siapa yang ingin mendapatkan ganjaran tersebut, pahala tersebut, hendaknya ia sholat sampai selesai bersama imam. Tidak usah dia khawatir. Jika ingin witir di rumah, dia tidak usah khawatir bahwasanya witirnya bersama imam akan mengganggunya sholat tahajud. Sama sekali tidak. Seseorang apabila ingin sholat tahajud di rumahnya, dia bisa sholat tahajud walaupun dia sudah sholat witir bersama imam. Maka tidak ada halangan bagi dia untuk sholat tahajud di sepertiga malam terakhir misalnya sebelum dia makan sahur. Kemudian kesalahan yang ketiga, ma'asyiral mukminin rahimakumullah, para ikhwah, kesalahan setelah bulan Ramadan berlalu. Kesalahan utama yang paling fatal adalah banyaknya di antara kaum muslimin mereka semangat untuk beribadah kendor. Ini kesalahan yang sangat fatal. Apa maksudnya? Mereka tidak lagi sholat malam, mereka tidak lagi berpuasa di setiap bulannya, padahal Allah telah mendidik mereka dengan berpuasa setiap bulan Ramadan. Kemudian bulan Syawal mereka tidak lagi ingat puasa Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan seterusnya. Ini juga merupakan kesalahan. Kemudian mereka juga tidak sholat malam. Tidak sholat malam, padahal sholat malam khususnya witir, ini bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di sepanjang tahun. Maka hendaknya kita mengingat perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang mana beliau mengatakan, kunu rabbaniyan, jadilah kalian hamba Allah, kunu abdan, kunu ibadan rabbaniyan, jadilah kalian hamba Allah, kunu ibadan rabbaniyin, jadilah kalian hamba Allah yang dekat kepada Allah, benar-benar beribadah kepada Allah, wala takun sya'baniyan wala ramadhaniyan, dan janganlah kalian menjadi hamba Sya'ban, janganlah kalian menjadi hamba bagi bulan Ramadan, tapi jadilah kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara kekeliruan yang sering terjadi setelah bulan Ramadan, khususnya di hari-hari raya, di awal-awal hari raya, adalah banyak di antara kaum muslimin menyambutnya dengan kemaksiatan, mengadakan pesta musik atau organ tunggal. Kemudian juga di antara mereka banyak yang apabila silaturahim ke rumah kerabat mereka yang bukan mahram bagi mereka, mereka berjabat tangan. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan kepada Aisyah, ini sebagaimana hadis dari Aisyah, inni la usafihun nisa, sesungguhnya aku tidak pernah menjabat tangan wanita yang bukan mahramku. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Lebih suci mana kira-kira, hati kita atau hati Nabi SAW? Tentu kita mengatakan lebih suci hati Nabi, dan tidak bisa dibandingkan. Apabila Nabi saja yang hatinya suci, beliau tidak berjabat tangan dengan wanita bukan mahramnya, maka kita lebih pantas dan lebih layak untuk tidak berjabat tangan. Apalagi Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani rahimahullah, dalam hadis yang lain, la an yutu'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairul lahu min an yamassa mar'atan lam tahilla lahu. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kepala kalian ditusuk oleh paku yang terbuat dari besi, itu lebih baik, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Maka hendaknya ma'asyiral mukminin, kesalahan sebelum bulan Ramadan yang sering terjadi, termasuk juga tadi yang hampir lupa kita sebutkan, bermaaf-maafan, mengkhususkan bulan Ramadan, mengkhususkan sebelum datangnya bulan Ramadan dengan bermaaf-maafan,
dan kesalahan yang lainnya, baik itu sebelum maupun di pertengahan maupun setelah Ramadan berlalu. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesalahan-kesalahan tersebut, dan Allah mudahkan kita sampai kepada bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.